Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Dialah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung kekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ, ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyerah.
Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu, juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Gereja Katolik menetap hari ini sebagai pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yusuf dan Maria dengan membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk melakukan kewajiban mentaati hukum Taurat Musa yang menetapkan. Pertama, anak laki-laki berumur 8 hari disunat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Imamat pasal 12 ayat 2 dan 3. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Kedua, setelah masa pentahiran, anak laki-laki diserahkan kepada Allah. Bapak, Ibu, mari kita juga baca sejenak. Imamat pasal 12 ayat 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba, berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa, ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Ketiga, setiap anak sulung laki-laki dikuduskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Keluaran pasal 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Sampai saat ini, penerapan hukum Taurat masih dilakukan di Gereja Katolik, yakni menyerahkan anak berumur 8 hari untuk dikuduskan oleh Allah atau istilah sekarang dibaptis. Banyak suara sumbang dari saudara kita dari gereja Kristen yang tidak setuju anak balita dibaptis. Dan ada baiknya mereka baca lagi Injil Lukas pasal 2 ayat 22-40 di mana Yesus saja diserahkan ke gereja, sama dengan bait Allah untuk dikuduskan. Tujuan menyerahkan anak-anak balita adalah untuk dikuduskan. Dan hal ini adalah perbuatan baik orang tua kepada anak-anaknya. Kita tidak membahas hal penyerahan anak-anak balita dikaitkan dengan hal pembaptisan, yang menimbulkan banyak perdebatan pro dan kontra. Kita mau melihat sisi lain dari peraturan hukum Taurat Musa tentang penyerahan anak balita yang dipatuhi Yusuf dan Maria, yang menyerahkan anaknya, Yesus, ke bait Allah untuk dikuduskan. Artinya kita mau fokus pada penyerahan diri seseorang kepada Allah, tidak dibatasi berapa usianya, supaya dirinya dikuduskan dan agar dapat menjalani hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Baptisan itu adalah tanda, sama dengan sakramen seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, karena imannya percaya kepada Yesus. Penyerahan diri kepada Allah itu akan terus berlangsung sepanjang hidup di dunia ini, sehingga tidak hanya berhenti sampai dibaptis. Itu sebabnya banyak umat Kristiani, atau khususnya umat Katolik yang salah kaprah, atau salah persepsi, atau pendapat bahwa penyerahan dirinya atau hidupnya sebatas dirinya sudah dibaptis. Setelah dibaptis, menjalani hidup menurut kebiasaan dunia, dan tidak bersandar pada prinsip kebenaran menurut kehendak Allah. Contoh yang terjadi adalah tidak mau membaca kitab suci dan Alkitab yang memuat firman atau sabda Allah tertulis. Sehingga tidak heran tidak tahu prinsip kebenaran hidup sesuai kehendak Allah. Banyak umat Kristiani memisahkan hidup secara rohani dengan hidup secara dunia. Dan itu terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Beribadah atau mengikuti misa Ekaristi pada hari Sabtu sore atau hari Minggu ke gereja. Tetapi, setelah pulang dari gereja, sikap hidupnya menuruti cara hidup dunia, yang sangat jelas banyak bertentangan dengan cara hidup menurut kehendak dan peraturan Tuhan Allah. Disinilah terjadi masalah penyerahan diri kepada Allah karena 1. Salah persepsi pendapat. 2. Tahu tetapi tidak mau menuruti. 3. Tujuan dibaptis mencari status saja. Ada orang mau dibaptis supaya dapat fasilitas kemudahan dari gereja. Misalnya supaya biaya anak sekolah disubsidi. Ada juga berpendapat agar setelah mati bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Karena dibaptis sebagai umat Kristiani. Semua itu adalah salah persepsi dan lebih ironi lagi, sudah dikasih tahu. Tetapi sengaja tidak mau menuruti karena mengandalkan pemikiran dan pendapat dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga dari bacaan Injil hari ini tentang penyerahan diri Yesus yang saat itu baru berusia 8 hari, dapat menjadi suatu pelajaran bagi kita umat Kristiani untuk memaknainya sebagai suatu penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Allah di sepanjang hidup kita di dunia ini. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.